Hadirat Tuhan di dalam doa ya. Bapa Surgawi, secara khusus kami sebagai anak-anak-Mu berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk mempersembahkan akan seluruh rangkaian ibadat ini kepada Tuhan. Pada saat kami memuji-muji, menyanyi-nyanyi, semuanya itu juga kami tujukan untuk Tuhan. Sebagai manifestasi daripada apa yang kami imani, yang kami percayai. Oh Tuhan, pada saat kami berdoa, kami juga sadar betapa Tuhan memberikan kepada kami hak istimewa untuk menjadi saluran berkat. Berdoa bagi dunia ini, berdoa bagi sesama kami, bahkan berdoa bagi diri kami sendiri. Tuhan, kami tahu ada di antara kami yang datang di dalam ibadat ini tidak dengan persiapan yang baik Tuhan. Hanya sebagai rutinitas daripada tingkah laku agamawi saja. Kami mohon kiranya Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan kiranya tolong kami supaya kami menjadi pribadi yang teachable. Yang memang mau belajar. Yang kami membuka telinga rohani kami. Kami membukakan hati kami juga untuk taburan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi Tuhan, kami juga waspada sekali ada di antara kami yang datang dengan beban-beban yang berat, yang kami tidak tahu apa itu. Tetapi ada keluarga-keluarga yang tidak berbahagia. Ada hubungan suami istri yang setiap kali berkomunikasi, Tuhan, kami cenderung hanya saling melukai. Sehingga kami merasa bahwa hidup ini sudah terjebak di dalam jebakan pernikahan yang kami tidak tahu bagaimana melepaskannya. Kami tidak bahagia, kami tidak berfungsi sebagai suami atau istri, sebagai ayah, bahkan untuk anak-anak kami, sebagai ibu juga untuk anak-anak kami. Tuhan ampuni kami. Kami yang tidak mampu untuk mengatasi akan kelemahan-kelemahan kami sendiri. Dan kami mengangkat tangan kami berseru kepadamu Tuhan, tolong kami. Dan biarlah rangkaian ibadat selalu memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Suasana kesegaran, kami masuk di dalam keluarga Allah. Kami masuk dalam suasana ilahi. Seminggu lamanya kami berkeliaran berjalan di bumi ini. Kami hidup tidak berbeda daripada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan secara khusus saat ini Tuhan, kami ingin sekali mengalami suasana dari keluarga Allah. Dan kami ingin bersuka cita dengan anugerah-Mu. Nah, Tuhan, di tengah minggu-minggu sengsara di mana kami secara khusus memperingati akan kesengsaraan Kristus dan kematiannya. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh memakai waktu yang Engkau sediakan ini. Secara khusus memikirkan sekali lagi mengenai kemenangan salib Kristus Yesus. Tolong kami, dengarkan doa kami Bapa. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, pagi hari ini saya diminta untuk mengkhotbahkan tema kemenangan salib Kristus. Ya, kemenangan salib Kristus. Dan saudara, ayat yang diberikan kepada saya itu dari Kolose pasalnya yang kedua. Jadi bagi saudara yang membawa kitab bisa mengikuti pembacaan ini. Dari Kolose pasal yang kedua, saya akan membacanya dari ayatnya yang ke-6. Saudara, karena itu merupakan satu kesatuan dari perikop ini. Kolose pasalnya yang kedua. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Ini kata-kata Paulus ya. Kamu orang yang sudah diselamatkan. Yaitu Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur. Ini kata-kata Paulus, kemudian mulai dia bicara mengenai apa yang dia inginkan sampaikan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jangan mendengar pikiran-pikiran dunia itu. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Wah, itu aneh sekali ya. Di dalam Kristus itu berdiam seluruh kepenuhan ilahi. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat. Tetapi bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu telah dikuburkan di dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan pula oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, sekarang telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Kristus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, yaitu dengan cara menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum telah mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan dengan memakukan surat hutang itu pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya atas mereka. Puyeng ya saudara mendengarkan tulisan Paulus ini. Jadi saudara, sebenarnya itu pernah saya katakan di tempat ini ya. Sampai Rasul Petrus pun mengingatkan. Jadi kalau kamu membaca tulisan Paulus ada 13 surat ya. Mulai dari kitab Roma, lalu Korintus terus ya, ada 13. Petrus mengatakan kalau kamu tidak hati-hati membaca surat Paulus, kamu bahkan sesat. Ada ya. Jadi kalau kamu baca surat Paulus sulit sekali dipahami. Oleh karena Paulus itu masuk di dalam pergumulan mengenai inti daripada iman Kristen. Nah, saudara, yang seringkali disebut sebagai core belief. Core belief itu adalah inti iman. Dan di dalam inti iman itu, Rasul Paulus pernah mengatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, segala sesuatu yang Allah itu singkapkan, ingat, tidak pernah manusia kenal, tidak pernah muncul dari pikiran manusia, mirip pun tidak pernah ada di dalam hati manusia. Jadi completely different. Completely asing, sehingga pikiran dan hati manusia itu merasa aneh. Nah, saudara hati-hati di sini. Ya, pada saat saudara dan saya menjadi orang Kristen, kita perlu waspada dengan sungguh. Oleh karena apa yang sesungguhnya Allah kerjakan, Allah pikirkan, Allah nyatakan, yang harusnya saudara itu imani. Nah, intinya itu saudara tidak pernah bisa mengerti. Kenapa? Oleh karena asing sekali, kita tidak ngerti apa ini. Tetapi itu yang disingkapkan. Dan saudara, bagi kita ini merupakan sesuatu yang challenging, menantang. Oleh karena apa? Oleh karena terpaksa kita belajar untuk menurut
kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, Tuhan menginginkan saudara dan saya menjadi orang Kristen itu bukan cuma orang Kristen anak-anak, ya kan? Yang cuma datang gereja, yang apa? Di dalam Ibrani pasal 5 itu penulis Ibrani sampai pernah mengatakan kalimat seperti ini. Sesuai dengan waktu. Mestinya kamu sekarang ini sudah menjadi guru yang bisa menerangkan Alkitab ini, yang sulit-sulit ini. Ada yang sudah menjadi orang Kristen 2 tahun, 5 tahun, bahkan lebih. Mestinya sudah jadi guru. Masakan sih kamu masih inginkan makanan yang lembek-lembek untuk bayi? Nah, itu kata-kata dari Ibrani. Makanan lembek-lembek untuk bayi rohani, ya memang untuk bayi rohani. Tapi kalau sudah tumbuh 2 tahun, 3 tahun, tiap minggu ke gereja, apalagi yang aktif di gereja, masakan kamu masih menginginkan makanan yang lembek-lembek itu? Di dalam 1 Korintus pasal 13 Rasul Paulus pernah mengatakan, ya kan? Pada waktu kita kanak-kanak, ya kita berpikir, kita berkata persis seperti kanak-kanak. It's okay. Tapi pada masa kita sudah menjadi makin dewasa, seharusnya pikiran kita tidak boleh seperti dulu lagi. Keinginan kita tidak boleh seperti dulu lagi. Oleh karena apa? Tuhan mengendaki kita ini tumbuh, sehingga kita harus mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan yang selama ini kita itu tidak sukai. Aneh ya? Selama ini pikiran kita itu pengen pun tidak. Nah, inilah makanya Paulus itu menulis surat-suratnya itu isinya kayak gitu, saudara. Dan termasuk surat Kolose. Jadi surat Kolose ini dikirim Paulus dari penjara, saudara. Mungkin dari penjara di Efesus atau di mana gitu loh. Tidak disebutkan. Dan kepada jemaat Kolose yang sudah beberapa tahun akhirnya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Nah, sama seperti jemaat Efesus menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Jadi jemaat ini mulai aktif. Jemaat ini mulai melayani. Jemaat ini mulai menginjili. Nah, jemaat ini mulai rela menderita untuk nama Kristus dan sebagainya. Nah, Paulus melihat ini waktunya sekarang. Kamu mesti masuk di dalam fase menjadi lebih dewasa. Makanya dia mulai ngomong masalah-masalah doktrin. Ini masalah teologi ya. Sulit sekali, saudara. Jadi jemaat ini sebetulnya jemaat rumahan. Kalau zaman itu belum ada gereja seperti ini ya. Jadi kalau sudah membaca surat Kolose, sudah akan tahu mereka kumpul di rumah Namfia, gitu ya. Nah, di sana dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Epafras, gitu ya, bersama dengan temannya yang namanya Arkhipus. Nah, ini jemaat dipimpin. Nah, kalau saudara membaca salah satu tulis surat Paulus kepada Filemon, nah Filemon ini seorang kaya, saudara, yang ngapain? Pada suatu hari budaknya itu minggat sambil nyolong uangnya. Ya, tapi budak itu kemudian lari ke Romawi, akhirnya ketemu Paulus, saudara, dan budak itu bertobat. Namanya Onesimus, saudara. Nah, saudara, di dalam Kolose inilah, di kota Kolose ini, yaitu Filemon dan Onesimus itu tinggal. Makanya di situ disebutkan nama Onesimus apa gitu loh. Nah, pada saat Paulus menulis, itu orang-orang yang melayani bersama Paulus itu masih termasuk Demas yang nantinya nantinya murtad, saudara. Seorang pelayan firman di dalam surat Timotius, Demas itu dikatakan Demas meninggalkan aku. Dia lebih menyukai dunia, menyukai harta benda gitu loh. Nah, itulah. Ini masih ada di sana. Pada saat dia menulis kepada jemaat Kolose, dia mengatakan salam dari Demas, ya kan? Salam dari siapa? Masih disebutkan, saudara. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat Kolose, saudara. Dan kalau saudara mau perhatikan di sana, Paulus mulai mengatakan, nah, sejak kamu sudah kenal Kristus dan diselamatkan, ayo, kamu berakar di dalam Dia. Kamu membangun hidupmu itu di atas landasan Kristus. Waduh, sulit sekali puyeng kita. Apa ini, saudara? Jadi saudara perlu kita mulai dengan bertahap ya.
Saya harap saudara itu berpartisipasi supaya saudara bersama dengan saya masuk di dalam fase yang berikutnya ini. Jadi ini misteri yang aneh sekali, saudara. Nah, misteri ini akan saya mulai dengan kata-kata Paulus di dalam bagian yang lain. Oleh karena ini misteri keselamatan. Keselamatan Kristen itu seperti apa? Saudara, apa itu keselamatan? Ya kan? Berkali-kali saudara mendengar keselamatan itu anugerah. Apa itu? Bentuknya apa? Di mana anugerah itu hadir? Ya, aku rasakan bagaimana? Ya, apa malah hadir di dalam pikiranku atau hadir dalam hatiku? Ya kan? Lalu bentuknya seperti apa? Nah, ini. Saudara, di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Paulus mengatakan kalimat sulit sekali. Ya kan? Dia mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan. Tapi tidak titik, saudara. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi apa itu, saudara? Saudara, pada saat kita bicara soal keselamatan aja, kita perlu waspada. Oleh karena 99% orang Kristen tidak tertarik keselamatan. Aneh ya? Jadi ini masalah yang paling esensi yang menjadi karya Allah, tapi 99% orang Kristen sebetulnya tidak peduli. Nah, pikiran saudara dan saya itu hanya mikir pagi, siang, malam, itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan. Terus begitu. Bahkan pada masa saudara sakit pun, misalnya ada yang sakit sampai sangat terminal, misalnya karena kanker stadium keempat, yang dipikirkan adalah apa? Saya takut sengsara, nanti berlarut-larut, ya kan? Saya takut mati. Tapi sedikit sekali yang berpikir mengenai keselamatan. Nah, saudara, hati-hati. Jadi yang mikir keselamatan itu hanya orang-orang Kristen spiritual giant. Wah, seperti misalnya saja Paulus, seperti Stefanus. Ya, kenapa? Seluruh hidupnya memang memikirkan kebenaran firman. Jadi spiritual giant seperti Hudson Taylor, William Carey, seluruh hidupnya, jadi mereka memikirkan mengenai keselamatan ini. Tetapi 99% dari saudara dan saya tidak pernah mikir. Sehingga saudara, hidup ini ada gap yang aneh sekali. Orang Kristen jadi Kristen, tahu dirinya diselamatkan pun sebetulnya rasa terima kasih, ingin ngerti keselamatan itu apa, kecil sekali. Bahkan di dalam masa saudara menghadapi masa krisis, saudara tidak berpikir mengenai keselamatan. Saudara, tahun 1972 ada pesawat dari Uruguay membawa akan berapa, kira-kira 45 orang, ya kan, naik pesawat gitu. Nah, ternyata melewati akan pegunungan Andes, saudara. Nah, pegunungan Andes itu 3.000 meter di atas permukaan laut. Jadi sepanjang tahun ini tertutup salju, saudara. Ternyata pesawat itu mesinnya itu rusak, saudara. Terpaksa landing itu dengan akhirnya dari 45, ya kan, yang selamat itu cuma 27 orang. Crash. Nah, 27 orang ini kemudian berupaya hidup, saudara, di tengah salju ini. Makanan yang ada dimakan dengan irit sedikit-sedikit, lama-lama habis. Lalu bagaimana ini? 2 orang berjalan sampai 5 hari, balik lagi, saudara, akhirnya. Karena tidak ketemu apa-apa, terus salju. Hopeless mereka. Dalam keadaan seperti itu, seorang itu punya ide. Yaitu ngapain? Ngajak teman-temannya makan mayat. Tidak ada yang mau, saudara, makan mayat teman yang mati di sana. Waduh. Tapi satu orang ini mengatakan kalau tidak makan mayat kita mati. Ya suruh mayat ditarik jauh-jauh, sama dia dipotong kecil-kecil gitu. Kasihkan teman. Semuanya suruh nelen saja. Suruh tidak usah mikir. Ditelan aja. Beberapa tumpah-tumpah tidak karuan. Tapi terpaksa. Tiap hari ditelan aja. Tiap hari. Bertahan, saudara. Jadi 27 orang itu bertahan berapa lama? Lebih dari 2 bulan. 72 hari. Hebat ya. Jadi 5 hari terakhir sebelum mereka itu diselamatkan, 2 orang bawa kantongan mayat itu pergi nekat suruh jalan terus. Hari keempat dapatkan sebuah kampung, saudara,
Lah, akhirnya selamat. Kirim beberapa helikopter menyambut. Nah, ini orang-orang ini adalah orang-orang Katolik, orang Kristen. Dalam wawancara itu apa yang dipikirkan sih? Menghadapi maut seperti itu. Takut sekarat, takut menderita, takut mati. Tidak ada yang mikir mengenai masuk surga apa masuk neraka. Tidak mikir. Jadi sangat saudara pikir ya, pada saat kita bicara mengenai keselamatan, orang Kristen tertarik. Tidak. Orang Kristen bersikap take for granted. Jadi satu kali saya tahu diselamatkan, ya sudah, tidak usah mikir. Nah ini sudah perhatikan. Jadi keselamatan itu apa sih? Paulus tadi mengatakan, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Tapi tidak titik. Oleh iman. Lalu apa ini? Nah saudara, jadi kasih karunia diberikan oleh Allah, dimasukkan di dalam tubuh manusia. Tubuh saudara, tubuh saya. Agustinus mengatakan implanted, ditanamkan. Lalu kalau ditanamkan, kasih karunia itu kan bisa operate sendiri. Mengubah kita. Iya tak? Lalu Luther mengatakan tidak. Imputed. Maksudnya apa? Ditanamkan tapi dipertalikan, dikaitkan dengan natur manusia. Waduh saudara. Jadi kasih karunia itu sudah hadir saudara. Tapi hadirnya bersama-sama dengan tubuh darah dagingmu, tubuh darah daging saya yang berdosa ini. Nah Luther sampai mengatakan kalimat ini. Semper iustus et peccator. Artinya apa? Kita ini orang Kristen terus menerus memang orang yang sudah diselamatkan tapi juga pendosa. Oleh karena kasih karunia sudah hadir, tapi hadirnya di dalam tubuh darah daging yang berdosa ini, hadirnya di sana. Lalu bagaimana ini? Nah makanya Paulus menambahkan oleh iman. Loh, iman itu apa? Iman itu bukan tekad manusia. Iman itu bukan komitmen manusia. Seorang penginjil yang besar namanya Billy Graham pernah ditanya, iman itu apa? Lalu dia ngapain? Gitu. Di atas podium itu dia loncat, dia mengatakan iman itu saya percaya podium ini tidak akan ambrol. Saya mempercayakan diri, yaitu iman. Bagi saya itu keliru. Saya kagumi Billy Graham, cuma dalam hal itu keliru dia. Kalau iman seperti itu, iman itu adalah tekad pribadi manusia. Ya. Dan itu merupakan konsekuensi logis daripada otak manusia yang sudah berpikir. Ini cukup kuat apa enggak? Kalau saya loncat, ambrol apa enggak? Nah, iman kok kayak gitu? Iman bukan itu. Nah, makanya apa, saudara? Oleh karena kasih karunia yang sudah dimasukkan, dan Luther mengatakan menjadi satu dengan tubuh darah daging. Nah, tapi oleh iman. Jadi apa ini? Kasih karunia yang sudah hadir, menyatu dengan darah daging kita, dia sudah memulai sesuatu. Nah, mulainya apa? Perhatikan. Di dalam Filipi pasal 1, Paulus mengatakan dia yang memulai. Baik pekerjaan, di dalam pasal 2 ayat 13. Baik kemauan, dia yang memulai. Nah, saudara hati-hati. Dia yang memulai. Tapi, you mesti melanjutkan. Nah, oleh karena dia sudah memulai. Dia sudah menggerakkan pikiranmu. Dia sudah menggerakkan hatimu. Dia sudah memberi beban di dalam jiwamu. Sehingga ada orang, entah kenapa, diajak temannya kok mau ke gereja. Nah, dia sudah mulai ini. Mau. Nah, setelah dia masuk gereja, dia mulai mikir. Dia mulai ada perasaan senang. Nah, kenapa ada perasaan senang? Dia yang sudah memulai, membuat dia senang. Dia mulai merasakan bahwa kebaktian kepada Allah yang cocok itu seperti ini. Dia memuji Allah yang sesuai dengan perasaanku ini seperti ini. Berdoa kepada Allah yang sesuai dengan kebenaran itu seperti ini. Lah mulai. Kemudian setelah dia datang, nanti minggu depan, entah kenapa, mau datang lagi saudara. Dia sudah mulai. Gitu ya. Mau datang lagi. Nanti setelah datang 2, 3, 4, 5 kali, lalu mulai ngapain?
Oh, dia mulai mengasosiasikan budaya Kristen dengan dirinya. Lalu setelah itu dia datang lagi, mulai ada gelisah. Dia mau mulai ini. Dia lihat, oh si Anu yang main piano itu kan anak tetanggaku. Dia kok main piano di gereja ya? Oh si Anu itu aku tahu kerjanya di mana. Dia kok menjadi majelis menyambut tamu di depannya. Oh si Anu itu kok ikut kor, saya tahu dia. Itu teman dari anak saya kok ikut paduan suara. Lalu ngapain? Mulai gelisah. Ada keinginan, aku juga pengen ambil bagian lah. Aku pengen ikut paduan suara. Aku ingin siapa tahu aku bisa juga ikut bantu-bantu kasih sumbangan untuk gereja. Siapa yang suruh? Saudara? Dia yang memulai. Nah inilah, dia sudah memulai di dalam hidupmu. Nah iman yang sudah dimulai oleh kasih karunia ini, kamu tidak boleh matikan. Kasih karunia ini adalah anugerah Allah yang dahsyat sekali, yang tidak terbatas. Kamu harus hidupkan. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat 12, you have to work out. Kerjakan. Biarkan itu muncul, biarkan itu hidup. Tapi dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan kalau betul sudah terjadi, maka iman yang sudah dimulai oleh dia, kasih karunia-Nya, iman tidak mungkin mandek. Iman itu akan membuat saudara gelisah terus. Kalau betul itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau saudara cuma mandek sampai soal aku sudah cukup datang gereja, ya saya tanda tanya ini. Apa betul kasih karunia itu dari Tuhan? Oleh karena kasih karunia itu dinamis, saudara. Imanmu tidak mungkin mandek, saudara. Saya ikut paduan suara ada yang sampai 10 tahun. Tapi saya pernah ngomong, yuk kalau cuma ikut paduan suara tapi tidak ada kerinduan untuk kenal firman Tuhan, tidak pernah ikut pemahaman Alkitab, saya tanda tanya dong. Oleh karena apa? Kasih karunia ini dinamis. Kalau betul dari Allah, dia menggelisahkan kamu. Yuk akan mulai baca Alkitab ini, yuk mulai ada gelisah. Aku kok nggak ngerti. Bagaimana maksudnya apa ini? Lalu ngapain? Aku pengen ikut pemahaman Alkitab. Nah, kalau saudara sudah mulai ikut pemahaman Alkitab, saudara nanti pengen baca buku rohani. Saudara nanti pengen beli buku commentary, tafsiran. Saudara kalau dengarkan khotbah, saudara akan membuat oret-oretan, membuat catatan-catatan. Ya, oleh karena apa? Dia sudah memulai. Dia dinamis sekali. Dia akan hidup, saudara. Nah inilah yang Paulus katakan, jadi kamu sudah memulai punya ini apa belum? Nah, orang yang sudah diselamatkan, kamu berakar di dalam dia dong. Kamu mulai membangun akan hidupmu di atas landasannya dia. Nah sekarang ini persoalannya, setelah sudah mengalami keselamatan seperti tadi, ada kegelisahan. Nah sudah lihat sekarang, Paulus kemudian ngomong kalimat-kalimat yang aneh sekali. Yang pertama, dia mengatakan kamu kan tidak disunat dengan sunat daging seperti itu. Apa itu maksudnya, saudara? Tapi kamu jadi baptis dengan baptisan yaitu sunat Kristus. Waduh, ini sulit sekali. Saudara, ini mengacu kepada Kejadian pasal 17 ayat 7. Pertama kali Tuhan itu menghampiri Abraham dan mengatakan, Abraham, aku oleh karena engkau orang percaya, aku akan membuat covenant, aku membuat perjanjian anugerah. Ayo, anak-anakmu, kalau betul kamu mau, anak-anakmu mulai umur 8 hari mesti disunat. Nah ini tandanya itu, ya kan? Perjanjian anugerah ini adalah aku ingin menjadi Allah bagimu, tapi juga bagi anak-anakmu, tapi juga bagi cucumu, tapi juga bagi cicitmu. Luar biasa sekali. Jadi aku mengulurkan tangan, aku memberikan diriku menjadi Allah yang nanti dikenal oleh anakmu, cucumu, cicitmu ini loh. Tapi kamu harus memberikan tanda, menyunat anakmu. Nah saudara, sunat itu kemudian sebagai tanda itu sudah dihapus pada
Kisah Rasul-Rasul pasal 15, saudara. Nah, di sana rasul-rasul itu mulai bergumul dengan banyak orang-orang non-Kristen yang mulai ngapain? Mulai jadi Kristen, orang-orang non-Yahudi, maksudnya mulai jadi Kristen. Mereka kan tidak bersunat. Lalu dibawa kepada sidang sinode yang pertama di Yerusalem. Nah, akhirnya putusannya apa? Anugerah, tidak perlu sunat. Udah, titik. Nah, sudah. Jadi setelah dalam keadaan seperti itu, saudara kalau membaca Kisah Rasul-Rasul pasal 15, saudara membaca Kisah 16, saudara kaget. Kenapa? Oleh karena di dalam Kisah 15 sudah diputuskan oleh sinode, tidak perlu sunat. Tapi Kisah 16 dimulai dengan kata-kata Paulus kepada Timotius. Timotius, kamu mesti bersunat. Loh, kenapa begitu, saudara? Jadi saudara, ini doktrin keputusan dari rasul-rasul plus Paulus. Ya, tidak perlu sunat. Tapi Paulus melihat Timotius ini bapaknya orang Yunani, ibunya orang Yahudi, dia tidak bersunat. Dan sejak dia melayani sebagai orang yang tidak bersunat, menghadapi orang-orang Yahudi yang waduh sulit sekali, Timotius digencat terus, dihina terus, ditekan terus, tidak berfungsi, saudara. Sehingga Paulus melihat, oke, sudah. Supaya kamu terbebas daripada yang tidak ada gunanya ini. Kamu sunat, sudah. Jadi Paulus melihat kebenaran Allah itu sebetulnya melampaui doktrin, saudara. Sehingga dia sendiri baru memutuskan bersama-sama, sekarang menganjurkan Timotius sendiri bersunat. Nah, ini persoalan saya tidak akan bicarakan lebih dalam lagi di sini. Tapi persoalannya adalah, Paulus di dalam Kolose 2 itu kemudian mengatakan apa? Kamu tidak disunat dengan sunat seperti itu. Kamu sudah disunat dengan sunat Kristus. Spiritual circumcision. Yaitu dengan apa? Kamu dibaptis. Dibaptis itu dengan apa? Kamu dibaptis itu artinya kamu mati bersama Kristus. Sebenarnya baptisan saat itu sebagian besar yang dilakukan adalah dengan immersion. Di mana kamu dimasukkan dalam air. Itu lambang dari kematian bersama Kristus, muncul kembali kebangkitan bersama Kristus. Nah, Paulus mau mengatakan ini, saudara. Jadi kamu itu sudah disunat dengan sunat Kristus, yaitu baptisan. Sehingga oleh karena kamu mati bersama Kristus, itu artinya Allah menilai kamu sudah mati bersama Kristus. Dan Allah menilai kamu akan sudah bangkit bersama Kristus. Karena apa? Kamu percaya kepada dia. Ini pikiran Allah ini. Saudara tidak bisa pahami, saudara. Sehingga Rasul Paulus mengatakan dengan kalimat yang terakhir bagian itu. Yaitu dia mengatakan, dosa-dosamu. Dulu ada surat utang di mana kamu tidak mungkin bisa bayar. Ya tidak mungkin bayar. Sekarang surat utang dosa-dosamu sudah dipakukan bersama Kristus di atas kayu salib. Artinya, pada saat kamu percaya pada Kristus yang mati di atas kayu salib, kamu juga percaya bahwa di dalam dia semua dosamu sudah mati. Nah, ini persoalannya. Karena dia ada di sana digantung itu untuk apa? Untuk mematikan dosa. Jadi surat utangmu sudah dipakukan di sono. Nah, saudara perhatikan di sini. Ya, ini logika pikiran Paulus mencoba menjelaskan kepada kita. Jadi kemenangan salib Kristus itu adalah masalah apa yang Allah kerjakan di dalam Kristus. Yang saudara-saudara akal kita itu masih selalu jauh di sini. Untuk ngerti ini sulit sekali. Bahkan kita merasa kadang-kadang tidak perlu ngerti begitu loh. Tidak pengen ngerti oleh karena aneh sekali. Nah, saudara mesti hati-hati. Oleh karena tadi di dalam pembacaan kan sudah diingatkan. Salib Kristus memang menjadi kebodohan bagi orang yang tidak peduli, yang akan binasa, yang menganggap ini bodoh, ini adalah orang yang akan binasa. Jadi bagaimana kaitannya? Nah, jadi kalau betul saudara-saudara itu mau menghargai pikiran Allah, karya keselamatan Allah, saudara tidak bisa tidak peduli. Maka ada 3 hal. Yang pertama, saudara mesti menjadi pribadi yang teachable. Yang mau belajar, ngomonglah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak peduli ini gimana aku. Aku tidak pengen tahu ini rahasia yang engkau kerjakan.
Aku tidak pengen untuk mengenal apa yang kau sudah lakukan. Tolong aku, orang berdosa ini. Nah, ini artinya kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Oleh karena kita sadar, kita tidak punya kepekaan rohani. Jadi kemenangan salib Kristus baru menjadi nyata. Jikalau saudara sadar, saya tidak punya ini. Tapi saya pengen punya. Tuhan, saya pengen punya kepekaan rohani. Nah, kepekaan rohani ini bukan cuma tingkah laku agamawi, saudara. Sehingga di dalam 2 Timotius pasal 3, Rasul Paulus mengatakan, ada orang yang berpikir, ya kan? Sehingga mereka itu pikir, setiap hari belajar Alkitab, kemana-mana ada ceramah saya hadir. Nah, baca buku-buku rohani, itu adalah kepekaan rohani. No. Itu bisa menjadi tingkah laku agamawi. Sehingga dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan, engkau selalu ingin diajar tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Engkau selalu mau ikut berbakti tapi tidak pernah mengalami kuasa daripada ibadat yang sejati. Nah inilah, makanya Paulus mengatakan jangan seperti itu. Ini adalah masalah spiritual. Ini bukan tingkah laku agamawi saja. Nah, saudara mesti minta kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-11, itu merupakan sesuatu kelanjutan daripada percakapan Tuhan Yesus dengan khotbah di bukit di dalam Matius pasal yang ke-5, ke-7, 7 ayat 7. Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan dapat. Ketuklah pintu akan dibukakan padamu. Lukas pasal 9 ngomong, mintalah dengan tekun, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Jadi kepekaan rohani itu kita mesti sadar kita tidak punya. You mau mengalami kemenangan salib Kristus, mulai dengan kesadaran, saya tidak punya Tuhan, saya tidak pengen ini gimana. Tuhan tolong saya. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan memberi kepekaan rohani. Dan kalau saudara sudah mulai mengalami kehadiran Roh Kudus, saudara mulai peka sekarang. Saya kasih contoh ya. Kalau orang sudah mulai peka, selalu mencoba mengkaitkan firman, bahkan ilustrasi yang sudah dengar, selalu dengan diriku. Saya kasih contoh ini. Pada masa perang Vietnam dulu, ini ada satu keluarga Amerika punya anak tunggal, saudara. Anak tunggal ini anak yang baik sekali. Dia sekolahnya selalu ranking 1, 2 terus. Sampai lulus universitas, dia tetap ranking. Dan anak ini kemudian punya beban ingin melayani negaranya. Lalu dia masuk menjadi seorang army, saudara. Belajar di West Point di Amerika itu. Dia tetap akhirnya dia menjadi seorang kopral, saudara. Nah, oleh karena ini perang Vietnam, dia dikirim ke Vietnam, saudara. Di bawah dia ada beberapa puluh prajurit, saudara. Ketika mereka berada di campnya, malam hari diserang oleh Vietcong, saudara. Dihujanin dengan granat, dengan tembakan. Wah, semuanya kaget pada berlari. Ada seorang temannya langsung terjatuh. Menjerit, help me. Wah, semuanya sudah masuk dalam lubang persembunyian, saudara. Dan pemuda kopralnya ini, dia itu sudah ada di sana. Cuma dia dengar seorang prajuritnya itu terkena tembakan. Dia langsung mengambil suatu tekad, dia harus menolong. Semua temannya menyeret dia, jangan pergi, kamu akan mati oleh karena ini hujan peluru. Tetap dia pergi, dia kena tembak kaki. Tetap dia pergi, jemput akan prajurit bawahnya, digendong dia, lari cepet-cepet. Wah, peluru ke sana kemari. Pada saat dia mau masuk ke dalam lubang persembunyian, 2 peluru itu hinggap di kepalanya, di badannya, dia langsung tersungkur. Dia mati di sana. Tapi prajurit yang digendong ini malah hidup, saudara. Lalu beberapa tahun kemudian, mereka sudah ada di Amerika semua prajurit ini. Ini orang tua daripada pemuda yang baik itu. Dia mendengar, oh itu prajurit yang dulu ditolong oleh anakku itu. Dia sekarang dipindah tugaskan di kota ini. Lalu mereka punya goodwill untuk ngundang makan malam gitu ya. Datanglah makan malam. Yes. Tunggu jam 7 tidak datang. Jam 8 tidak datang. Jam 9 belum datang. Hampir jam 10 saudara sudah mau tidur, itu dengar mobil ada orang nganter dia. Seorang pemuda yang mabuk berat turun masih membawa akan botol minuman keras.
sempoyongan, omongannya tidak karuan. Dia masuk Roma tidak grit, tidak sopan. Dia langsung duduk lalu mulai nuding, makanan apa ini? Mulai waduh menghina, omongannya kotor. Dan dia cerita dia baru main pelenggang pelacur dan sebagainya. Akhirnya setelah dia makan sampai puas, diantar temannya itu pergi dengan jeepnya. Lalu orang tua dua itu kemudian termenung. Masakan si anakku harus mati untuk pemuda brengsek seperti ini. Dan saudara, ketika saya mendengar ilustrasi, ya ini pengalaman yang sesungguhnya dari seorang serdadu itu. Jikalau saudara ada Roh Kudus yang memberikan kepekaan batin, aneh sekali saudara. Saudara tidak menganggap ini sebagai cerita yang saudara lewatkan aja. Saudara mulai melihat kaitannya dengan diriku. Tuhan, dan engkau harus mati di atas kayu salib. Anak tunggal Allah ini. Untuk manusia seperti aku ini. Apa sudah mengerti ya? Jadi keselamatan itu ada di sono, dikerjakan oleh Allah. Salib itu suatu misteri yang manusia itu tidak pernah bisa pahami sampai selesai. Tapi bagi orang yang diselamatkan, mencoba berakar di sana. Yang mencoba untuk minta kepekaan dari Tuhan. Supaya ngapain? Supaya saya mulai belajar mendekat ke salib sana. Jadi keselamatan salib itu adalah suatu realita. Jikalau dalam pengalaman rohani saudara ada tanda-tanda seperti ini. Yang kedua sekarang. Jikalau pikiran saudara pun mulai diubah. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam Roma pasal 12 Rasul Paulus kan mengatakan, renew your mind. Pakai pikiran yang baru. Dalam Kolose pasal 3, pakai pikiranmu. Memikirkan hal-hal yang Tuhan siapkan, sediakan, singkapkan. Hal-hal di surgawi. Jadi saudara harus tahu, sebetulnya ini tidak bisa natural saudara. Oleh karena apa? Oleh karena pikiran kita, seperti tadi saya katakan, itu hanya selalu untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. Tapi sekarang, kalau saudara betul dan bersama saya, ada orang yang sudah diselamatkan, oleh karena kemenangan salib Kristus, saudara mulai mengerti, saya membutuhkan berpikir baru ini. Saya tidak bisa memakai pikiran yang lama lagi. Yang cuma pikir untuk duit, pikir hanya untuk kesenangan pribadi. Tidak bisa. Saya harus belajar untuk memahami. Termasuk pikiran-pikiran yang Paulus itu sudah katakan. Sulit. Tidak mengerti saya. Apa ini? Gunanya apa? Tapi saya mesti belajar untuk berpikir. Oleh karena apa? Itu adalah pikiran baru yang Tuhan inginkan kita punya. Sehingga melalui pikiran baru itu, di dalam fase daripada kerja otak saudara, saudara tidak bisa berpikir hanya dengan level knowledge. Tapi saudara mulai berpikir dengan level komprehensif. Saudara mulai berpikir dengan level application. Maksudnya apa? Kalau knowledge saja, ini menurut Bloom taxonomy. Orang yang berpikir dengan otak yang knowledge saja, baca Alkitab itu 99% bagian Alkitab sudah lewati aja. Kenapa? Saudara cuma suka baca yang saudara suka. Saudara tidak peduli dengan yang tidak suka. Itu level knowledge itu begitu. Suka yang familiar, suka yang disenangi aja. Tapi kalau otak saudara mulai berpikir dengan pikiran komprehensif, saudara mulai terbuka. Sehingga ngapain? Pikiran saudara mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Alkitab tidak ada. Aneh sekali. Kenapa? Tuhan ya kan memilih 12 murid. Semuanya laki-laki, semuanya orang Yahudi. Kenapa tidak ada orang Yunaninya? Kenapa tidak ada perempuannya? Apa dia salah? Ya, apa dia tuh pilih kasih atau? Nah, mulai tanya. Kenapa? Tuhan yang Maha Tahu tetap memilih Yudas meskipun Yudas bakal mengkhianati dia. Kenapa? Nah, saudara mesti pertanyaan itu baru muncul kalau pikiran saudara itu levelnya sudah komprehensif. Nah, ini baru level 2. Padahal pikiran saudara harus terus naik. Harus sampai application. Itu yang level 3. Di mana saudara mulai tidak terima terhadap Tuhan. Tuhan katanya engkau mengasihi. Kenapa kasihmu beda? Daud yang dosanya itu begitu banyak. Engkau selalu kasih.
Petrus yang dosanya terus-menerus diulang-ulang, engkau selalu ampuni. Kenapa Tuhan tidak mengampuni akan Kain? Kenapa engkau tidak mengampuni akan Saul? Kenapa? Nah, saudara mulai melihat bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan tidak selalu sesuai dengan selera dan kemauan saya. Bahkan tidak selalu sesuai dengan apa standar kebenaran yang saya punya. Nah, application itu sampai ke sana itu level 3. Nah, kalau saudara berpikir lebih kuat lagi, analytical, nah, saudara mulai bisa melihat setiap bagian dari Alkitab ini sebagai hal yang terdiri dari puluhan komponen. Misalnya aja, kenapa sih di dalam 1 Korintus pasal 13 Tuhan mengatakan mengenai kasih itu begini. Nah, ternyata itu ada orang yang sampai rela mati dibakar bagi orang yang lain. Tapi Tuhan mengatakan itu kan bukan kasih kalau bukan dari Kristus. Itu hanya gong yang berbunyi, gentak gemerincingan. Nah, saudara mulai melihat sekarang. Jadi kasih dia apa ini? Oh, perlu sekali ada unsur lahir baru. Oh, perlu sekali ada unsur dari buah roh. Oh, perlu ada. Nah, itu analytical sehingga akhirnya saudara mulai mengenal kebenaran Tuhan secara objektif. Itu level itu 4, nanti level 5, level 6. Nah, setiap orang Kristen tidak seharusnya cara berpikirnya dari dulu sampai sekarang sama saja. Tidak boleh. Pada saat saudara dan saya mengklaim saya diselamatkan karena salib Kristus. Buktinya apa? Nah, inilah. Jikalau pikiran saudara belum diperbarui, ini masih tanda tanya, saudara. Dan yang terakhir, yaitu jikalau tingkah laku kita ini diperbarui. Oleh karena hidup ini harus terbukti, saudara. Jika Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan ya mati. Bagaimana saudara bisa buktikan? Jikalau kamu tidak saling mengasihi misalnya. Yesus dalam Yohanes pasal 13 mengatakan bagaimana manusia akan tahu kamu muridku. Nah, berarti perlu sekali suatu action. Ya, dan saudara mesti waspada. Ada seorang homoseks itu datang menjadi klien saya, saudara. Dan akhirnya dia ngomong, memang saya lahir seperti ini. Saya kan tidak punya choice. Saya mengatakan dengan kata lain, you mau berubah apa enggak? Ya saya tidak mau berubah, saya tidak bisa berubah. Saya mengatakan, jikalau engkau orang Kristen, justru oleh karena kamu tahu, mengalahkan dosa itu kamu tidak punya kekuatan. Dalam Roma pasal 8 ayat 3, segala sesuatu yang kamu ingin lakukan, tapi kamu tidak mampu lakukan, sudah dilakukan Kristus Yesus untuk kamu. Di atas kayu salib dia sudah melakukan itu. Masa you tidak mau terima anugerah ini? Jadi ini masalah adalah bagaimana saudara mengerti untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu. Saudara tidak tergantung kekuatan sendiri. Dia sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. You mau terima enggak anugerah kekuatannya? You cuma minta. You cuma biarkan anugerah itu mulai operate. Mulai memberikan kekuatan baru di dalam hidupmu. Saudara, saya tahu beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu mungkin, saya pernah juga memberi ilustrasi mungkin di Pluit, bukan di sini. Saudara, saya pada suatu hari diundang dalam pesta kawin. Dan saya duduk bersama-sama dengan orang-orang kaya di sana. Lalu kemudian mereka tuh ngomong-ngomong mengenai, kalau sampai kerja di Indonesia, you kalau tidak nyuapin tidak akan berhasil lah. Nah, saat itu. Lalu ketika ada saya mereka sungkan dan mereka ya begini loh Pak. Sebetulnya kalau mau bisnis di Indonesia kalau tidak pakai nyuap tidak jadi dah Pak. Saya bukan lalu sok keminter, tapi saya kemudian ngomong, saya akan cerita ya. Ini cerita sungguh-sungguh. Ada seorang pemuda lulus SMA minta kepada mamanya motor. Mamanya mengatakan enggak, nanti kamu ngebut, tabrakan segala. Tapi dia merengek-rengek, semua teman-temanku punya motor Pak. Ya sudah, akhirnya janji-janji dia tidak akan ngebut. Lulus dari SMA dia naik motor, ya kan? Minggu-minggu pertama dia masih tidak ngebut. Tapi kemudian mulai ngebut pada suatu hari ngebut tabrakan betul. 2 kakinya patah. Dan kemudian dia bawa rumah sakit, digantung, digip, dan kaki yang patah, ada yang satu yang remuk itu disambung saudara dengan pen yang dari metal. Dia tidur di atas tempat tidur itu. Setelah hampir 1 bulan,
Kemudian itu dokter kan setiap hari ngecek, ya kan? Dan yang terakhir dia suruh ronsen lagi. Dokter heran sekali oleh karena apa? Sekarang itu tulangnya udah nyambung. Bagus sekali. Loh, bagus sekali. Lalu dia ngomong sama anak muda ini. Nah, kamu sudah sembuh. Mulai besok kamu belajar jalan ya. Oh iya. Betul, pagi-pagi ya kan. Bangun tidur, dibantu oleh seorang suster. Dia 2 orang suster, dia turun setelah lebih dari 1 bulan sudah tidur. Begitu turun kakinya ke lantai, kaget dia. Sakitnya luar biasa. Sampai dia teriak-teriak seperti sapi yang disembelih itu. Wah, keluar keringat gak karu-karuan. Waduh, dia tidur lagi dan mengatakan tidak mau sudah. Sakitnya tidak tahan. Sore hari dokter itu datang nengok, lalu tanya sama suster, ya apa itu pemuda di sono itu? Ya itu, dia tidak mau latihan jalan. Oh gitu. Lalu dokternya datang sama pemuda itu. Nah, ini keputusan itu tergantung kamu sendiri. Lu tidak mau latihan jalan, ya terserah. Tidak mau latihan jalan, seumur hidup kamu di tempat tidur. Yuk latihan jalan atau tidak, terserah kamu. Dokter itu pergi, kemudian anak itu mulai mikir, seumur hidup di tempat tidur ini. Akhirnya dia minta suster itu pegangi lagi. Wah, sakitnya bukan main. Wah, naik lagi, minta lagi pegangin lagi. Wah, luar biasa sakitnya. Hari keempat dia sudah mulai perasaannya tidak terlalu sakit. Nah, dia pegangan pinggir ranjang gitu, mulai, ya kan? Seminggu kemudian dia sudah pakai perak. Sekarang sudah kemana-mana. Saya ngomong kepada banyak orang-orang kaya di sana. Sebetulnya kita ini orang Kristen apa bukan? Kalau kita orang Kristen kita tahu bahwa semua kuasa sudah diberikan. Kita tinggal pakai aja. Memang kalau you nurut akan Tuhan, mungkin untuk tahun pertama, kedua, ketiga cuanmu itu akan hilang 90%. Mungkin kamu nangis, sakitnya luar biasa, tidak biasa nyuap. Sekarang itu semuanya tidak jalan semua proyek ini. Waduh. Tapi kalau engkau adalah anak Tuhan, you akan memenangkan ini. Nah, persoalannya adalah you mau ndak work out your salvation ini. Kerjakan keselamatan yang sudah Kristus kerjakan di atas kayu salib ini. Makanya dia dalam Efesus pasal 1 itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, sejak aku tahu imanmu, sejak aku tahu pelayananmu, aku siang malam berdoa kepadamu supaya mata rohanimu itu celik, supaya kamu sadar betapa besar kuasa daripada Kristus sudah hadir dalam tubuh darah dagingmu ini. Masa ia mau diamkan? Masa kamu terus tekan-tekan dan kamu tidak pernah izinkan itu untuk beroperasi dalam hidupmu? Jadi saudara, setiap tahun kita merayakan masa-masa sengsara, nanti Jumat Agung kemudian, apa saudara boleh bersama dengan saya? Kali ini mulai pengalaman rohani yang baru. Mengalami kemenangan salib Kristus yang sesungguhnya. Jadi bukan kita kumpulan orang yang cuma beragama. Tapi kita anak-anak Tuhan yang sedang dituntun langkah demi langkah. Supaya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diperkenan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami semua adalah orang berdosa. Tetapi kami tahu Tuhan apa yang Kau kehendaki. Dan kami mulai bisa meraba, mulai bisa mengerti. Tuhan tolong kami. Sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Langkah demi langkah mendekat. Sehingga maksud Engkau Tuhan untuk mengubah kami menjadi serupa dengan gambar anak-Mu betul-betul akan tercapai. Pimpin kami semua, dengar seru sembahyang kami. Oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.